Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali dengan Ibu Marlina Ningsi Umar. Pembelajaran kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran pertama. Pembelajaran kali ini terdapat 3 muatan pembelajaran. Yang pertama, muatan PPKN. Yang kedua, muatan IPS. Dan yang ketiga adalah muatan bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, kita langsung materinya saja ya. Sikap peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Peduli terhadap lingkungan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita bisa menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan dengan berbagai cara. Anak-anak, ayo amati beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai berikut ini. Anak-anak, gambar tersebut adalah contoh sikap peduli terhadap lingkungan. Berdasarkan gambar tersebut, gambar pertama adalah warga masyarakat di Kampung Damai sedang bekerja bakti membersihkan selokan. Gambar kedua, warga masyarakat Kampung Damai sedang menanam pohon di pinggir jalan. Gambar ketiga, warga sedang membayar pajak. Dan gambar keempat adalah warga masyarakat di Kampung Damai sedang melaksanakan ronda malam. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Anak-anak, apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Kegiatan tersebut merupakan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Ayo kita baca teks berikut ini. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita.
Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. 2. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Nah, sekarang anak-anak, kita akan memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut kata kunci. Anak-anak, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan berikut berdasarkan teks yang telah dibaca. Selamat bekerja. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.